Apa batik? Batik di Pak. Ambil Bapak. Pesen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, ala nikmatillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Dan terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri Cikulur, Ibu Hajar Titi Suryadi, walaupun tidak bisa hadir ya, setidaknya sudah ada konfirmasi yang membantu ya. Yang saya hormati juga Bapak Tul selaku calon guru penggerak angkatan 10 yang dalam hal ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak dari Balai Guru Penggerak Provinsi Banten. Tidak lupa yang saya hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru, Kesepuhan, Ulem, dan yang lainnya. Saya tuh kalau kesini serasa pulang ke rumah sendiri. Jadi terus asa-asa asalnya terus ngarawasan di waktu emang. Aku inget ya ciri khas liwat SMP Omakon atau Totongko. Tema diskusinya mendiskusikan cita-cita dan visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Ini berhubungan dengan profesi kita sebagai seorang guru yang kalau kata orang Kemdikbud mah profesi guru profesi calon ahli surga. Lu ikhlas mah. Dan kita harus yakini bahwa itu betul-betul terjadi ya, Bu. Jadi yang keempat adalah mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah dan akan diakhiri dengan penutup. Sedikit pengantar saja Bapak Ibu sekalian. Bapak Tul ini sedang mengikuti program guru penggerak ya Bapak Tul. Di modul 1.3 sudah membuat visi guru penggerak sudah. Nah, jadi diharapkan visi tersebut nanti bisa berjalan sesuai dengan visi yang ada di sekolah. Juga kegiatan ini sebagai bahan latihan buat Bapak Tul jika suatu saat nanti memimpin suatu sekolah, karena memang alurnya adalah bahwa guru penggerak ini disiapkan untuk memimpin sekolah pembelajaran dalam suatu sekolah, yaitu jadi kepala sekolah atau pengawas sekolah suatu saat nanti diarahkannya.
Silakan apa nilainya Bapak Ibu. Saya bukan salah sering harus gitu ya. Kemarin ngobrol guru SMK 1 dulu Pak Serta. Dulu sepakat dengan saya karena ngobrol Pak Serta gimana mengenai PPG yang apakah betul bahwa PPG belajar guru penggerak lebih mudah? Ya betul Bapak Ibu. Alhamdulillah saya sudah beres PPG. Tidak usah mengikuti pelatihan yang banyak lagi karena sudah dikonversi dengan konversi sekarang sudah melihat. Nah, jadi ini juga buat teman-teman yang lain ya, jika sulit sekali menempuh jalur PPG, bisa diawali masuk dulu dengan cara ikut dulu penggerak. Dan informasi terbaru dari PGP, karena saya sebetulnya 2-3 hari ini juga sedang menguatkan dari PGP. Dari informasinya adalah bahwa angkatan 12 akan dibuka. Insya Allah Pak Andi, nanti kalau sudah ada bisa tular. Alhamdulillah Bapak tuh angkatan 10, Pak Ucep angkatan 11. Nah, kalau 12 sudah menang, memang juga ya, cuma saya titipnya ke Bapak tuh jangan ngeluh. Kalau ngeluh tidak statusnya CGP sampai Jadi langsung horor ya dulu ada anggapan saya mengurus sama lagi jadinya orang-orang dengan CGP anak saya ujung banget terus sudah apa 2 minggu sudah tahu cuma ditutup waktunya ditanya dulu ya apa giginya jangan sampai mengganggu pelajaran. Eta mah oknum nusuk cerita oknum ya supaya berhasil aja alasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengajar praktek Bapak Zulmafi dari SMP Negeri 5 Cibulur, yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP Negeri 5 Cibulur yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-satu, namun tidak mengulangi sama saya. supaya panjang durasinya ya. Puji syukur karena kita sama-sama dimakan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita sama-sama diberikan nikmat iman, nikmat Islam beserta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul bermuhajirah di sekolah yang kita cintai ini, yaitu SMP Negeri 4 Cibulur. Lalu pula selama mulai dirinya salam, mari kita sama-sama aturkan kepada baginda besar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pendampingan individu yang kedua, di mana pada pendampingan individu yang kedua ini, di sini saya akan memaparkan visi dan prakasa perubahan guru penggerak yang sudah saya buat pada pembelajaran modul 1.3. Dan kebetulan ini ada kaitannya dengan visi sekolah kita juga, yang mana visi sekolah kita belum pernah kita revisi dari 2008 mungkin ya. Jadi mungkin belum ada yang belum tahu juga ya Bapak Ibu di sini tentang visi sekolah. Termasuk saya juga belum tahu ya. Dari 2016 saya ngajar di sini, saya belum tahu tentang visi sekolah itu seperti apa. Dan setelah saya baca agak berat juga bahasanya. Nanti bisa sama-sama kita lihat. Sebelum kita membahas lebih lanjut, biasanya di dalam pendidikan guru penggerak itu sebelum melaksanakan kegiatan ada kesepakatan kelas dulu ya. Karena kesepakatan ini dibuat oleh kita dan dijalankan oleh kita selama kegiatan ini dijalankan. Nah, di sini saya memberikan beberapa kesepakatan, ini boleh kita laksanakan, boleh dikurangi, boleh juga ditambahkan. Nanti kira-kira kalau ada yang mau dihapus bisa dihapus, kalau ada yang mau ditambahkan bisa ditambahkan. Yang pertama yaitu peserta aktif dalam kegiatan. Gimana Bapak Ibu setuju?
Betul ya, berarti nanti kalau ada kegiatan yang melibatkan Bapak Ibu, kita harus sepakat ya, kita harus aktif semuanya ya. Yang kedua, menghormati proses menggunakan bahasa yang baik ya. Jadi setuju? Setuju. Berikutnya, peserta tetap di dalam ruangan selama kegiatan. Ini gimana kira-kira? Setuju nggak? Ya. Kegiatan ini kurang lebih nggak lama, 1 jam kurang lebih ya. Berarti kita setuju ya, tetap ada di sini selama 1 jam ke depan. Kesepakatan berikutnya, boleh makan dan minum. Jadi boleh. Setuju ya? Menjaga kebersihan kelas, dan kebetulan kelas ini baru dibersihkan sama anak kelas OSIS ya. Menjaganya dibersihkan Ada menjaganya? Iya. Menjaga ya? Iya. Kalau kebersihan kelas aja kelas apa kan ya. Berarti nih setelah nanti makan dan minum, tolong sampahnya ya dikondisikan ke tempat sampah ya. Nah sebelum kita lanjut, kira-kira ada yang mau ditambahkan nggak kesepakatan kelasnya? Boleh, boleh dulu. Ya bisa dulu ya. Boleh, boleh juga. Boleh berarti ya. Tidak boleh dulu. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditambahkan, kita lanjutkan. Dan bapakku di kamera kan mereka Oke, sebelum kita lanjut pada pembahasan inti, untuk hari ini berjalan dengan semangat aktif dan menyenangkan. STP-nya berupa tebak-tebakan matematika. Nanti yang bisa menjawab boleh angkat tangan ya. Clue-nya yang pertama, jika 2 sama dengan 3, 3 sama dengan 4, dan 4 sama dengan 5. Pertanyaannya, 10 sama dengan berapa? Coba boleh, siapa yang mau menjawab? Robi berapa? 10, Fahri 2. Siapa ya? Boleh kira-kira berapa? Boleh 10 sama dengan 9. 10 sama dengan 9. Oke. Tapi yang benar saya umumkan. Tadi kira-kira berapa? 10 sama dengan 8. Oke. Sini. Bu Emma? 5. Bu Mama? 9. Robi berapa? 11. Tadi 9. Boleh? 6. Pak Ucap kira berapa? Tebak-tebakan ini sampai Sama dengan berapa Pak Ucap? ya. Ini clue-nya tuh 2 sama dengan 3, 3 sama dengan 4, 4 sama dengan 5, 10 sama dengan berapa? 11. Pak Bandul? Iya. Bapakku 11. Saya 2. Coba terakhir Pak Bandul nih. Clue-nya 2 sama dengan 3. Nih ya, saya buka kunci jawabannya. Jawabannya benar 10 sama dengan 7. Kepikiran nggak? Jadi gini clue-nya, 2 sama dengan 3, DUA 30. 3 sama dengan 4, DIGA 40. 4 sama dengan 5, EMPAT 50. Dan 10 berarti ya, 70. Ya kan ini ada clue-nya tuh ya. Ini sekarang kita ke SPP yang kedua. Ya, satu lagi Pak, yang lebih. Yaitu clue-nya satu persamaan.
sebenarnya? Ya semuanya boleh menjawab. 1 tambah 2 tambah 2 Oke, satu PHD berapa? Oke, boleh 16. Deden 16. Robi 1 tambah 2 tambah 2 Robi berapa? 12. Dua main Pak Bu Emma Bapak dulu Saya ya 14. Pak Wisep 4. Tidak ada yang benar. Jadi jawaban yang benar itu 15. Ada yang kepikiran nggak bisa 15? Sesuai cluenya satu persamaan ya. Jadi gini, 1 tambah 1 berapa kali? 2 tambah 2 berarti 15. Gitu ya, satu persamaan ini kan persamaan ya sama kita. Udah kepikiran? Dan itu cuma selingan aja ya, selingan kayak sedikit supaya kita bisa. Berapa tadi? Ya boleh. 7 tambah 2 salapan 10 bisa. 7 tambah 2 salapan 10 ini. Sampai surat. 7 salapan 2 9 10 40. Ya. 7 salapan 2 salapan 10 ini. Nomor berapa? Lalu 1 tuh. oh nah. Kenapa bisa 1, Pak? Kalau saya berapa? Oke, lanjutkan. Sekarang kita masuk ke materi inti tentang visi sekolah. Jadi sebelum kita memasukkan visi sekolah, kita di sini akan sama-sama membuat kalimat penumpang. Dan mungkin di sini Bapak Ibu memiliki cita-cita untuk muridnya ini seperti apa. Nah, jadi nanti di sini saya akan membagikan sticky note. Nanti Bapak Ibu menulisnya dan menempelnya di karton yang saya sediakan. Ada bawa pulpen semua nggak? Tolong cari pulpen buat Ada tuh depan. Ayo depan. ini kan muridnya seperti apa?
Terima kasih atas partisipasinya. Oke, coba kita sama-sama baca apa yang sudah Bapak Ibu tuliskan. Oke, yang pertama yaitu kita memimpikan murid-murid ya. Nah, di sini sudah ditulis, ada yang bilang yang cerdas, ada juga yang menyampaikan murid yang aktif, kreatif, dan inovatif. Nah, bagus ya. Terus ada juga yang menuliskan murid yang cerdas, yang terus ada yang menuliskan murid yang sukses di dunia dan di akhirat. Terus ada juga yang menuliskan murid yang sukses, berguna bagi nusa bangsa, khususnya untuk orang tua. Terus ada murid yang berakhlak mulia dan murid yang pintar dan soleh-soleha. Ya, luar biasa ini cita-cita Bapak Ibu ya. Semoga apa yang Bapak Ibu impikan bisa terwujud. Ya. Kalimat tumpang yang kedua yaitu kita percaya bahwa murid adalah, di sini dituliskan murid adalah orang yang berakhlak mulia. Ada juga yang menuliskan murid siswa itu bisa belajar dan sukses. Ada juga memiliki keinginan untuk sukses. Ada juga generasi muda bangsa. Terus ada juga manusia yang masih suci. Terus ada juga siswa yang mampu mengembangkan setiap kompetensi yang dimilikinya. Dan ada yang menuliskan murid adalah penerus bangsa ya. Apa yang sudah Bapak Ibu tulis ini semuanya benar ya. Yang masih suci kita Banyak dosanya.
Mengutamakan apa nih? Yang pertama mengutamakan kepentingan bersama. Ya. Ada juga yang mengutamakan kegiatan belajar. Ada juga yang mengutamakan kebersamaan bersama guru-guru. Nah, ini ada yang unik satu nih. Kita mengutamakan makan. Kira-kira siapa ya? Pokoknya makan masuk kegiatannya yang penting makan. Terus ada juga yang menuliskan mengutamakan servis maksimal untuk murid karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru. Ya. Ada juga yang mengutamakan kebersihan, mengutamakan kebersamaan, mengutamakan murid yang bertanggung jawab, mengutamakan murid yang bertanggung jawab dan murid yang disiplin. Ya. Ini semuanya benar dan bagus ya. Luar biasa duluan. Kalimat penumpang yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar dan berakhlak mulia. Pendidikan sangat penting, bahwa dalam proses belajar masih kurang, bahwa pendidikan itu penting karena untuk bekal kelak, bahwa dia itu masih remaja, bukan kurung anak-anak, bahwa insan yang mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, dia bertugas belajar. Betul kan semuanya? Kalimat penumpang yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk, di sini Bapak Ibu menuliskan, untuk menjaga etika dan kebersihan sekolah murid, untuk yang yakin untuk bisa melaksanakan setiap kegiatan, bisa dan harus mengembangkan potensi yang dimiliki murid. Murid-murid harus beretika untuk melaksanakan tugas dan semangat belajar. Dan kalimat penumpang yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa tugas dan tanggung jawab. Ada yang menuliskan bahwa mengajar itu butuh perjuangan. Ya, ini setuju ya, untuk mengajar kita juga harus belajar. Bahwa pendidikan itu penting. Ada juga yang menuliskan menjaga kebersihan sekolah itu penting. Ada juga yang menuliskan tata tertib, dan ada juga yang menuliskan kita dan warga harus memfasilitasi murid untuk belajar. Dan di sini juga ada yang menuliskan kita mempunyai tugas masing-masing. Dan yang terakhir, adab lebih penting ketimbang ilmu. Luar biasa. Nah, apa yang sudah Bapak Ibu tulis di sini di kalimat rumpang, kira-kira ini setelah belum pernah kita revisi ya. Nah, visi sekolah SMP Negeri 4 Kulur berprestasi dalam iptek, ilmu pengetahuan teknologi, imtak, ilmu iman takwa, dan berkarakter yang berdaya guna dan berbudaya lingkungan hidup, siap berkompetisi dalam komunitas internasional. Luar biasa ya, cita-citanya ingin sampai taraf internasional. Nah, kira-kira apa yang sudah Bapak Ibu tulis di kalimat penumpang ini sesuai tidak dengan visi sekolah kita? Sesuai. Boleh kasih tanggapan. Kan diskusi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah ada berkaitan dengan misi sekolah dan juga berkaitan dengan kalimat rumpang tadi. Kalau kita simak semuanya, yang kalimat rumpang tersebut kalau simak secara real, secara dalam, itu apa yang ada pada visi sekolah, dan saya sudah termuat semuanya. Yang kritis,
2008. Kebetulan saya tahun 2008 sudah di sini, tetapi terus terang untuk tahun 2008 itu belum ikut menyusun visi sekolah Pak gitu ya. Karena waktu itu tahun 2008 itu kita masih pilihan dengan SMP 1 dulu. Kita sudah izinnya itu tahun 2009 kita keluar dan lepas dari filial. Mengenai visi sekolah ini memang sebenarnya setiap tahun harus ada mungkin ada revisi Pak ya, itu yang bagus Pak gitu. Harus mungkin ada karena ada evaluasi mungkin setiap tahun itu ada evaluasi apa yang perlu kita tambah, apa yang perlu kita kurang, atau mungkin kita lebih kita fokuskan di mana nih gitu kan. Visi itu kan apa ya, cita-cita gitu kan, apa yang diinginkan sekolah terhadap murid-murid di sekolah. Ini untuk iptek teknologi alhamdulillah mungkin dari tahun-tahun kita sekarang sebagai iptek itu sudah luar biasa. Bahkan untuk di SMP 4 kita sudah menerapkan untuk ulangan itu dari beberapa tahun, 3 tahun ke belakang ini sudah gugur semua sudah di iptek, karena sekali kita dengan visi sekolah itu berprestasi dalam iptek ya, setidaknya anak bisa mengakses iman dan takwa. Alhamdulillah kita di pesantren dan ngaji Yasin bersama itu sudah diterapkan di sekolah kita, dan ada untuk ekskul rohis itu sudah masuk income. Kemudian berkarakter, saya yakin semua siswa itu berkarakter yang baik gitu ya. Sebenarnya kan siswa itu atau murid itu adalah bagaikan kertas, bagaimana kita menulis kertas kosong itu, mau ditulis apa di sana gitu. Itu adalah PR terbesar buat kita. Betul apa yang tadi ada di kandang Jepang, bahwa menjadi guru itu adalah butuh perjuangan, dan mungkin saat ini guru itu kita harus benar-benar berjuang, karena kita sekarang jadi artis mungkin Pak ya, di medsos kita jadi artis. Apapun yang kita lakukan di sana disorot semua oleh medsos. Sekecil apapun yang dilakukan guru akan dikomentar oleh netizen. Netizen itu luar biasa. Ya itu mungkin salah satu dari kecanggihan ilmu dan teknologi tadi. Kemudian untuk budaya lingkungan hidup, mungkin karena di sini lingkungannya, maaf pun, dan kalau misalkan SMP pagi itu masih kotor Pak, itu dari tingkat kebersihan kita sadar kita kurang yang ini yang mungkin akan kita tekankan kita nanti gitu ya. Visi kita sama-sama koreksi, evaluasi bahwa kita di visi ada budaya lingkungan hidup itu mungkin ini masih kurang. Nanti akan kita benahi dari sedikit demi sedikit gitu ya, dan akan kita siapkan murid-murid kita untuk berkompetensi ya, berkompetisi itu baik di tingkat Wilby. Alhamdulillah SMP 4 selalu mendapatkan prestasi yang gemilang di tingkat kabupaten pun alhamdulillah, dan mudah-mudahan gitu untuk ke depan itu yang namanya cita-cita, harapan pasti ada, kita bisa tingkat nasional dan apalagi untuk internasional. Itu mimpi kita. Jadi kita aja Pak yang mengatakan memang itu sudah luar biasa bagus. Itu sudah mencakup semuanya di studi di sekolah, mungkin dengan bahasa yang berbeda saja. Ya, mungkin itu aja pengalaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya, saya setuju. Di SMP Negeri 4 Timur ini sudah ada beberapa program dan kegiatan yang sudah selaras dengan visi sekolah yang sudah dibuat dari tahun 2008. Tetapi mungkin kira-kira Bapak Ibu, adakah kalimat yang perlu kita revisi? Meskipun ini bukan kesepakatan, ini anak-anak mungkin ya. Nanti mungkin kalau ada kepala sekolah yang definitif bisa diobrolkan lagi mungkin. Kira-kira apa kita akan tetap mempertahankan kalimat ini atau ada yang mau diubah? Tinggi lah gitu. Nanti bisa waktu bisa dicapai dengan program visi sudah sangat baik sekali. Apalagi kalau dia di sini sudah visioner dari 2008 naiknya
Tapi jika nanti ada kesempatan merumuskan visi sekolah lagi, itu apa adanya misalnya, Pak, bagaimana kalau kita misalnya mencantumkan kata apa? Dan sekarang memang disarankan tercantum nilai-nilai atau karakter yang ada di profil pelajar Pancasila. Misalnya kata kitabnya diganti dengan berakhlak mulia atau beriman dan bertakwa. Terus biasanya di awal itu ada kalimat tercipta terwujud. Jadi ini kan berprestasi kayak semacam foto gitu. Itu bisa diobrolkan nanti dan kayaknya memang jiwa yaitu unggul dalam pelaksanaan KPSP, Portilas, dan KPM yang bertaraf internasional. Ini indikator ya, ini kira-kira sudah terwujud belum ini selama 15 tahun kurang lebih.
mungkin tahu sendiri ya, Pak Jumali itu senjata ya. Kalau misalkan ini saya juga bacanya ya. Ya Pak, pembangunan indikator visi dan juga visi yang itu sebetulnya ini bisa skip sebagai tahapan saja bahwa harus mengambil aspirasi dari Dewan Guru. Sebetulnya kalau bekerja kalau di sana ini setiap sekolah loh rata-rata SD, SMP ya. Cuma mungkin betul Pak rata-rata belajar denda di SMPG jadi ada kadang-kadang guru supaya apa, murid supaya apa gitu. Rata-rata belajar ke SD mah tambah baik. Nanti cara visi mah buat sekolah gitu. Ya, kadang-kadang nanti ada yang selanjutnya melanjutkan yang sudah ditulis kalimat kompak kira-kira sudah sesuai kan dengan visi sekolah. nah ya. Sudah ya. Nah di sini kemarin di modul 1.3 saya disuruh membuat visi sebagai guru penggerak. Nah, di sini saya menuliskan mewujudkan murid yang berakhlak mulia, berkarakter dan berbudaya yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini tadi ada sedikit mirip-mirip ya dengan apa yang kita tulis di visi sekolah. Nah, dalam mewujudkan visi sekolah, di sini saya membuat sebuah prakarsa perubahan, di mana di sini menuliskan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan membentuk murid yang kreatif dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi. Di mana untuk pemanfaatan teknologi ini pengalaman saya sudah pernah saya terapkan baik dalam pembelajaran, dalam ulangan harian atau ulangan UTS atau ini seperti yang sudah kita rutin laksanakan. Ya, di dalam pembelajaran seperti membuat media pembelajaran, membuat dengan PPT, PowerPoint, atau menggunakan games seperti Kahoot, ya, ada juga kuisis, gitu ya, itu pernah saya terapkan juga. Dan untuk mewujudkan prakarsa perubahan, nah di sini ada konsep yang namanya bagja. Bagja itu diambil dari bahasa Sunda, yang artinya bahagia. Tetapi di sini bagja memiliki kepanjangan. B-nya itu buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, A-nya atur eksekusi. Ya. Nah di sini untuk tahapan buat pertanyaan untuk mewujudkan prakarsa perubahan, pertanyaannya bagaimana mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan membentuk murid yang kreatif dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi. Dan di sini daftar tindakan atau penyelidikannya bisa berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi dan praktik baik tentang cara membentuk siswa kreatif dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi, dan mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Untuk bagian ambil pelajaran, di sini saya menuliskan pertanyaan, siapa pendidik yang mahir dalam teknologi dan selalu menggunakan teknologi untuk mengajar? Teknologi apa yang digunakannya dan bagaimana memilih teknologi atau media pembelajaran yang tepat untuk membentuk murid yang kreatif dan inovatif? Daftar tindakan atau penyelidikannya, mencari referensi tentang guru yang ahli di bidang teknologi melalui komunitas belajar guru. Nah kebetulan di kita belum ada komunitas belajar guru. Nanti insya Allah kita akan mengadakan itu ya bro ya. Kita akan mengadakan komunitas belajar guru. Mungkin insya Allah untuk tahun ajaran depan. Mencari referensi tentang teknologi digital yang dapat membentuk murid yang kreatif dan inovatif. Untuk tahapan gali mimpi, pertanyaannya, apakah murid lebih kreatif dan inovatif dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Bagaimana pembelajaran berbasis teknologi dapat digunakan oleh guru yang mengajar di dalam kelas? Dan apakah ada hubungan antara penggunaan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Daftar tindakan atau
Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang berkompeten tentang hal tersebut. Untuk tahapan jabatan rencana, pertanyaannya, apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran agar murid kreatif dan inovatif? Bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memberikan murid yang lebih kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran? Daftar penyidikannya membuat perangkat pembelajaran, LKPD dan instrumen penilaian yang tepat, melakukan kolaborasi dengan komunitas pelajar. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan buat sekretar kita ya, itu ada beberapa kata perubahan yang ingin diterapkan patuh ya dalam pembelajaran. Betul sekali di dalamnya tadi ada tentang progres belajar. Jadi memang untuk merdeka atau kurikulum nasional yang akan dilaksanakan diharapkan bahwa guru senantiasa selalu mengupdate kemampuannya dalam pembelajaran. Kemampuannya itu bukan buat kepentingannya bukan buat diri sendiri, tetapi untuk keberpihakan pembelajaran kepada murid. Karena kalau kita tanya sekarang, mungkin cita-cita murid sudah banyak berubah dulu. Cita-cita dokter, polisi yang itu sekarang menjadi food blogger, youtuber, sedang lari ke sana sekarang ya. Nah mungkin bisa mulai dikenalkan dengan hal-hal seperti itu. Bapak Ibu yang terhormat, diskusi kita hari ini berjalan sangat seru ya. Terima kasih sudah difasilitasi hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa visi tersebut harus bisa dicanangkan atau bisa dilaksanakan dan perilakunya tercermin dari kepala sekolahnya, tercermin dari bapak ibu gurunya, tercermin pada siswanya, dan juga tercermin pada kerjasama dengan orang tuanya. Terkadang orang tua hampir semua sekolah, bahkan kemarin di SMK 1 Bogor masih menemukan masalah kurangnya dukungan orang tua terhadap murid. Jadi kalau orang gurunya bermasalah saat di home visit itu malah tidak ada kolaborasi yang baik di daerah. Sama aja hampir setiap sekolah. Mungkin itu PR kita bersama-sama, dan yakinlah bahwa tadi semua pembelajaran kita itu adalah tujuannya untuk kepada murid. Mobil akan di show. Ayo, sudah berjalan. Komunitas belajar. Materinya apakah dari rumah? Tidak mesti. Bisa kalau perangkat, kalau cek yang ahli, kalau media pembelajaran, misalnya bisa memanfaatkan tema. Jadi sharing berbagi praktik. Oh saya tuh ya di kelas 8A kemarin menggunakan metode naon. Kita berhasil, kita baru kata numaran itu jadi ngantuk. Ceritakan seperti itu. Jadi sekarang kan diskusi tentang Canva gitu ya. Bukan itulah gitu supaya ulah tim atau misalnya saya belum punya sertifikat dari PMM. Ayo orang berenang, kemana teknik aksinya dari PMM gitu Pak. Jadi saling menularkan gitu, sesama keahlian itu biar kemampuannya lebih. Itu saja yang bisa disampaikan. Saya selaku moderator sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Kita akhiri dulu dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak Tuh sudah luar biasa memimpin diskusi ya. Pak Ucap ditunggu di angkatan 11 nanti ya teman. Pak Andi kita diundangkan ya. Belum ini. 12 ya. Insyaallah. Akhir kata saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf. Di sini tidak ada yang ahli. Yang ada adalah kita yang mau belajar bersama-sama, saling berbagi. Karena saya pernah mendengar guru berhenti belajar tos belajar. Nah, gitu. Karena
belajar. Kalau kita murid banyak belajar, kita belajar deh. Dan ini sesuai dengan gimana hadisnya, katanya bukan hadis saja. Untuk ilmu Nabi, tutuplah ilmu dari buaya sampai firman. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. 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 Satu, dua. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oh ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga.